Selamat malam, rekan-rekan kerja yang terhormat. Di sini saya mengumpulkan kalian karena kita diberikan tugas untuk membuat sebuah software pemesanan makanan secara online. Di sini saya Gabriel Abraham selaku Scrum Master dan berikut adalah rekan-rekan tim saya yaitu development team yang terdiri dari 3 orang yaitu Ryan Regro Lawrence, Agatha Celia, dan Euni Claudia. Nah, untuk detail dari software pemesanan makanan ini akan dijelaskan langsung oleh product owner yaitu Jessica Michiko. Sudah tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Bapak Gabriel ya, namanya ya. Oke, jadi menurut request klien kita mendapatkan pekerjaan mengenai pembuatan aplikasi pemesanan makanan. Oke, untuk yang pertama diperlukan halaman login ataupun register yang dimana terdiri dari untuk akun baru terdiri dari email, password, confirm password, nomor telepon, kode verifikasi, username, kemudian ketentuan layanan. Kemudian untuk halaman register terdapat sinkronisasi Google, Apple ID maupun Facebook. Lalu untuk login terdiri dari email, username, nomor telepon, password, dan kode verifikasi. Dan kemudian terdapat fitur forget password. Kemudian untuk fitur payment, kita di sini memiliki request yaitu menggunakan virtual account bank, kemudian debit atau credit card itu biasanya dikonekin gitu kan. Terus OVO, GoPay, serta cash. Lalu terdapat fitur top up saldo dan konfirmasi top up saldo, kemudian pembayaran transaksi serta konfirmasi pembayaran. Kemudian terdapat juga scan to pay, dan menurut request dari klien, kita juga harus membuat untuk fitur point. Jadi setiap transaksi mendapatkan semacam cashback sebesar 2%. Kemudian ada histori transaksi. Lalu di halaman utama terdapat navigation bar yang terdiri dari home, promo, order, message atau chat, serta account. Kemudian terdapat pilihan layanan yang terdiri dari food order, food nearby, serta food recommendation. Kemudian my cart untuk menyimpan list-list makanan yang hendak dipesan, serta restoran dengan promo besar juga ada terpampang. Kemudian ada fitur search, serta pilihan promo untuk user. Lalu untuk fitur account terdiri dari edit profile, kemudian logout, subscription atau semacam langganan untuk food coupon, kemudian payment methods, di mana dia bisa menambah atau mengurangi payment yang ada untuk mengatur lah. Kemudian untuk help dan complaint tickets, kemudian ada penggantian bahasa, privacy policy, terms of service, serta terdapat opsi untuk mendaftar sebagai merchant atau restoran. Kemudian terdapat fitur message, itu chat atau untuk obrolan interaksi terhadap pemesan ke restoran atau merchant. Jika ada barang yang tidak ada atau bagaimana bisa dihubungi gitu kan. Kemudian ada fitur tambah chat. Jadi kita juga mengkonekkannya ke kontak. Lalu kemudian ada inbox untuk notifikasi promo serta update dari sistem. Lalu untuk fitur pemesanan terdapat daftar restoran, lokasi pick up, maupun alamat user. Untuk konfirmasi jarak, gitu ya. Kemudian ada konfirmasi pemesanan, kategori makanan dan minuman, lalu daftar promo yang bisa dipakai, search untuk makanan yang diinginkan oleh customer, juga bisa di search melalui tempat, kemudian bisa di search juga melalui kategori, maupun kita juga menampilkan trending search.
Kemudian ada daftar food and beverage dalam suatu restoran, recently order, GPS dan estimasi waktu pemesanan, detail pemesanan dan pembayaran, serta sort by rating, distance, dan promo. Kemudian untuk fitur rating atau review, terdapat komentar atau review dari customer ke restoran tersebut, rating dalam bentuk bintang 0 sampai 5, kemudian sorting rating, serta tips untuk merchant. Kurang lebih sekian, ada yang ingin ditanyakan? Untuk sejauh ini dari saya tidak ada pertanyaan. Bagaimana dengan rekan-rekan tim? Kalau menurut saya pribadi sih belum ada ya. Mungkin akan kami coba untuk laksanakan dulu dan lihat nanti gimana hasilnya. Kalau menurut saya sih masih belum ada. Oke, kalau gitu kurang lebih sekian untuk penjelasan yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, selamat pagi rekan-rekan yang terhormat. Di sini saya kembali mengumpulkan kalian karena kita tadi malam telah mendengarkan menjelaskan tentang software yang akan kita buat dari product owner. Nah, di sini saya telah membuat daftar list untuk pekerjaan yang harus kita lakukan dan saya telah membaginya juga kepada kalian. Dan di sini saya juga telah memberikan tugas-tugas tertentu yang akan dikerjakan oleh masing-masing dari kalian. Sebagai contoh, akun baru, registrasi, top up saldo, serta pembayaran, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan akun akan dikerjakan oleh Rehan. Lalu hal-hal yang berhubungan dengan UI, contohnya navigation bar, pilihan layanan, promo restoran, serta search akan dikerjakan oleh Agatha. Lalu, untuk bagian seperti GPS dan estimasi waktu pemesanan, lalu detail dari pemesanan tersebut, serta daftar makanan dalam sebuah restoran, serta search untuk makanan tersebut, term of service, serta rating akan dikerjakan oleh Eunice. Lalu apakah ada yang ditanyakan dari bagian-bagian tersebut? Saya ingin Silakan. bertanya. Kalau menurut saya, setelah saya perhatikan baik-baik ini, kan setiap anggota itu kan tidak selalu punya kelebihan yang sama. Ya. Jadi bisa saja saat saya disuruh mengerjakan bagian A, saya tidak bisa bagian A. Jadi mungkin saja menurut saya sebaiknya dikerjakan bersama-sama saja. Jadi misalnya saya bisa bagian B, saya bisa bantu bagian B daripada saya harus kerja bagian A yang saya tidak katam di bagian A itu. Dan juga kalau misalnya kita bekerja sama, itu mungkin bisa mempercepat proses pengerjaan dan juga bisa lebih menjunjung tinggi kekonsistenan dari sebuah produk. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Setelah saya pikir kembali, menurut saya saran Anda benar. Maka dari itu saya akan mengubah konsepnya ya. Nah, untuk selanjutnya maka kita akan membuatnya dalam 3 orang sekaligus. Jadi, kita akan membuatnya dalam 3 tahap. Yang pertama adalah pembuatan akun. Pembuatan akun ini akan kita bahas lagi untuk selanjutnya. Setelah pembuatan akun, kita akan memulai pembuatan UI. Contohnya adalah navigation bar, pilihan layanan, serta search. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar restoran dan makanan. Itu adalah 3 kunci yang harus kita kerjakan. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau menurut saya ini saya nggak yakin bisa selesai dalam kurun waktu 3 minggu, tapi akan saya usahakan sebaik mungkin lah. Mungkin nanti setiap kita adakan Scrum meeting akan kami tunjukkan pengembangannya seperti apa. Baik. Untuk jangka waktu seperti yang sudah tertera, jangka waktu kita adalah jangka waktu yang diberikan oleh product owner adalah 3 minggu. Namun jika terjadi sebuah kendala dan mengharuskan untuk memperpanjang deadline, maka saya akan memberi tahu pada product owner. Jadi semisal kalian tidak bisa memenuhi dalam deadline yang telah ditentukan, bisa berhubungan dengan saya secara langsung, maka saya akan langsung menghubungi product owner untuk meminta perpanjangan waktu. Apakah sudah jelas? Kalau dari saya sendiri sih sudah jelas. Kalau misalnya ada kendala pasti akan saya bilang. Baik.
Maka dari itu, saya akan tutup meeting pada hari ini. Terima kasih telah hadir dan semoga pekerjaan kita berjalan dengan lancar. Terima kasih. Selamat siang rekan-rekan yang terhormat. Di sini kita akan kembali mengadakan daily scrum meeting. Berikut adalah update dari pengerjaan software yang telah kita lakukan. Boleh untuk anggota development team boleh segera untuk mempresentasikan update yang telah dilakukan. Waktu sudah tempat Boleh. silakan. Oke, kita sudah berhasil membuat sign up dan loginnya. Nah, ini kami akan mempresentasikan cara sign up dan forgot password. Ini kita sign up, lalu kita nulis nama kita, email, dan passwordnya, serta nomor telepon kita. Lalu kita create. Lalu kita misalnya lupa passwordnya, lalu kita pencet forgot passwordnya, lalu ketik email Anda yang sudah tadi di create, ada di login, lalu send code untuk di verification, nanti akan dikirim dari alamat email, lalu ketik password baru Anda, lalu confirm, dan password sudah terverifikasi. Sekian dari saya. Ya, kami mohon maaf jika masih berantakan ya. Mungkin lain waktu kami akan coba untuk kembangkan lagi. Baik, saya telah melihatnya dan kepada product owner, ini adalah progres yang telah kami lakukan selama kurang lebih 4 hari. Maka apakah dari product owner memiliki hal-hal yang ingin disampaikan untuk progres ini? Ya, untuk 4 hari terbilang cukup cepat ya. Saya tunggu update-updatean selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih untuk product owner. Nah, maka untuk daily scrum meeting pada hari ini akan saya akhiri. Saya tunggu kerja keras kalian lagi. Terima kasih. Selamat subuh rekan-rekan yang terhormat. Di sini saya meminta maaf terlebih dahulu karena saya secara tiba-tiba mengundang kalian semua untuk meeting pada jam 3 subuh ini. Saya tahu bahwa kalian baru pulang dari kantor, namun tiba-tiba ada pesan dari pesan dari product owner untuk segera memberikan update, maka dari itu saya ingin segera ada presentasi update sehingga tidak menunda lagi untuk diberikan pada klien. Nah, untuk itu, untuk selanjutnya saya akan menyerahkannya kepada salah satu anggota development team. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya, Gabriel selaku Scrum Master. Rekan-rekan di sini saya akan mengupdate progres yang sudah kami kerjakan. Sejauh ini kami sudah mengerjakan sign up yang mana sudah dibahas pada meeting kemarin, lalu forgot password, login, dan juga profile user. Nah, untuk demonstrasinya, di sini awalnya user login, lalu dengan data yang kemarin, masukkan email dan password, lalu login, lalu di sini mencet change profile. Ini user bisa mengganti foto profilnya, lalu namanya seperti yang sudah didaftarkan sebelumnya, lalu mengganti universitas. Nah, di sini bisa dilihat sudah muncul semua, lalu user bisa mencet done. Lalu setelah itu user bisa melakukan logout. Nah, itu mungkin progres dari kami. Saya kembalikan lagi kepada Scrum Master. Terima kasih. Berikut adalah progres yang telah dibuat oleh anggota development team. Apakah dari sisi product owner memiliki sesuatu yang ingin disampaikan? Maka waktu dan tempat akan saya persilahkan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Maaf mengganggu waktunya ya. Sebenarnya saya ingin meetingnya itu, Pak.
Waduh, maaf nih Agak Bu. Tapi bagaimana sinyalnya ininya? putus-putus nih Bu. Iya, putus-putus. Ya, sepertinya putus-putus ya. Sebentar. Iya, kami sabar menunggu Saya, Bu. Sebelumnya, saya mau minta maaf kalau progres kali ini lebih sedikit dari kemarin-kemarin. iya, saya sebenarnya berekspektasi lebih dari kalian. Iya Bu, Ya, tapi saya tidak harus apa-apa. sedikit ini Bu. Saya tunggu di progres selanjutnya. Ya, kami Iya, Iya. mohon maaf jika tidak sesuai dengan ekspektasi yang Ibu minta. Maka untuk selanjutnya mungkin anggota tim development tim serta saya akan memberikan progres yang lebih untuk meeting selanjutnya sehingga dapat memuaskan ekspektasi dari yang terhormat Ibu Product Owner. Ya, semoga saja kami benar-benar bisa menyelesaikan produk ini sesuai keinginan dari product owner dan klien. Dan berhubung karena Oke. waktu untuk mengerjakan proyek ini tersisa kurang lebih 1 minggu, maka seharusnya kami bisa menyelesaikannya dengan sesuai keinginan dari product owner. Kalau Oke. saya sih belum berani berbicara seperti itu ya. Semoga saja. Amin. Apakah ada yang ingin Ya, product owner tambahkan? ini suara saya masuk ya? Oke, Masuk. Masuk, Bu. Ya, saya terima updatean dari kalian. Akan saya sampaikan kepada klien. Saya tunggu untuk updatean berikutnya. Jaga kesehatan terus. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, berhubungan dengan itu, sebelumnya saya akan menginformasikan bahwa untuk dalam 1 hari ke depan ini, anggota development team akan diberikan 1 hari libur untuk istirahat, kan pekerjaan akan dilanjutkan pada keesokan harinya. Nah, oleh karena itu, di sini saya akan mengakhiri scrum meeting pada hari ini. Terima kasih dan mohon maaf karena saya telah memaksa Anda untuk melakukan meeting pada jam 3 subuh ini. Mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan yang terhormat. Sebelumnya saya minta maaf karena saya meminta kalian untuk meeting pada hari Minggu ini yang seharusnya adalah hari libur kalian. Jadi saya sebelumnya mohon maaf lagi. Namun dikarenakan hari ini adalah hari terakhir untuk deadline dari pekerjaan proyek software pemesanan makanan secara online, maka saya mau tidak mau harus melakukan update kepada product owner mengenai software yang telah dibuat. Nah, untuk pada hari ini kita akan membahas mengenai update dari software yang telah dibuat, yaitu mengenai bagian akhir dari software tersebut sebelum akhirnya diserahkan pada product owner dan klien. Oleh karena itu, saya akan menyerahkan untuk update-nya kepada anggota dari development team, yaitu Rehan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, daripada bilang kalau ini adalah tahap akhir dari aplikasi sih, saya kurang yakin kalau ini sudah sesuai dengan permintaan dari klien. Jadi kita mulai saja perkembangan dari aplikasi yang sudah kita bikin kemarin-kemarin. Pertama kita login seperti biasa, kita masukkan email dan juga password kita, lalu kita login. Nah, fitur yang diminta adalah untuk membeli makanan. Kita bisa membeli makanan di sini, kita bisa melihat jalan apa dan apa nama tempat makanan tersebut. Misalnya seperti kita mau beli hotdog di sini. Wah, sayang sekali tidak tahu kenapa ini hotdognya cuma jualan satu menu saja ya. Ya sudah, kita tambah saja hotdog ini. Kita bisa place order, cash pun kita bisa pilih metode pembayaran. Tapi karena kita mau cash, lebih baik kita cash saja karena sekarang kita pick up ya. Lalu kita place order. Setelah place order selesai pun pembayaran berhasil. Setelah itu kita bisa melihat order status setelah kita memesan. Di sini statusnya tertulis sedang disiapkan. Kita bisa menunggu hingga statusnya selesai. Nanti akan ada seperti notifikasi seperti itu. Kita bisa mengambil pesanan yang sudah selesai tersebut. Setelah itu kita bisa kembali ke home. Nah, kurang lebih seperti itu sih fiturnya. Saya yakin sekali kalau ini masih kurang. Dan seperti backlog yang telah dijelaskan di awal tadi, navbarnya pun tidak benar ini masih ada. Menu-menunya pun seperti email-email untuk akun pun juga masih belum ada, masih kurang, dan lain-lain. Jadi mungkin akan diusahakan lebih lagi. Kalau bilang ini sudah tahap terakhir sih menurut saya belum ya. Karena masih
banyak sih yang harus dikembangkan lagi. Menurut saya sih seperti itu. Baik. Namun dikarenakan ini adalah hari terakhir untuk deadline, maka saya selaku Scrum Master apakah bisa meminta kepada product owner untuk melakukan perpanjangan waktu dikarenakan software yang dibuat masih memiliki banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Oke, sejauh ini sih sudah oke, tinggal nanti untuk logo dan lain-lain nanti kita menyesuaikan lagi dengan klien seperti apa karena sepertinya ada perubahan, namun secara overall sudah cukup oke. Ini nanti akan saya berikan lagi update-nya ke klien dan mungkin sekian itu dulu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu kalau begitu. Saya juga berterima kasih pada yang terhormat product owner dan juga saya berterima kasih kepada Rehan yang telah mempresentasikan update dari software ini. Sama-sama Pak. Kalau begitu untuk Scrum Meeting pada hari ini akan saya akhiri. Terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu waktu libur kalian. Sekian dan terima kasih dari saya. Ya sebelumnya saya mau minta maaf kepada product owner karena produknya nih masih ada yang kurang. Saya juga minta maaf karena mungkin saya memiliki kesalahan dalam pekerjaan saya juga dikarenakan saya kurang teliti dalam mengeceknya. Terima kasih. Selamat siang rekan-rekan yang terhormat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakan. Nah, pada hari ini kita akan melakukan sprint review. Pada kemarin-kemarin saya telah memberikan working software yang telah dibuat kepada product owner. Maka pada meeting kali ini product owner akan memberikan review yaitu mengenai apakah ada perubahan yang harus dilakukan, apakah ada hal-hal yang kurang ataupun apa yang ingin ditambahkan dari klien akan dijelaskan secara rinci oleh product owner. Maka dari itu, Jessica Michiko selaku product owner, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih atas kerja keras kalian selama beberapa waktu akhir ini. Saya sudah menyampaikan produk tersebut kepada klien dan klien sangat suka pada hasilnya. Cuman mungkin ada beberapa sedikit revisi, tetapi tidak terlalu banyak. Kemudian secara overall sih dari pihak klien sangat puas. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kerja keras kalian. Ya, kurang lebih seperti itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada pesan-kesan atau bagaimana yang ingin disampaikan oleh tim? Kalau pesan dari saya sih, pesannya apa ya? Saya sih belum mikir ya, kalau saya sih nggak ada sih. Kalau kesannya sih menurut saya ini, yang bikin jadwal meeting ini aneh-aneh ini. Kadang pagi, kadang sore, kadang siang, tiba-tiba kemarin pernah itu sekali jam 3 pagi, saya kan masih ngantuk ini. Kalau bisa Iya, lain kali itu, iya, kalau bisa lain kali itu tolong waktunya tuh biar diperhatikan lagi. Kalau bisa daily scrum meeting itu jamnya tiap hari sama, biar betul namanya daily. Nah, itu sebenarnya saya request itu paling tidak pagi pada saat jam kerja. Namun Bapak Gabriel ini sangat terburu-buru antusias mungkin ya. Bahkan subuh pun Bapak Gabriel ini ajak kita meeting. Nah, memang ya, kok saya salut kepada keniatan Bapak ini. Patut mungkin itu yang bisa dievaluasi ya. Untuk yang lainnya, apakah ada komentar? Kalau dari saya sendiri nggak ada sih, mungkin sesuai dengan yang disampaikan oleh Rehan terkait dengan jam meeting yang subuh-subuh itu. Kalau menurut saya masih belum ada. Dan tanggapan saya sama seperti Agatha dan Rehan. Oke, baik. Terima kasih kepada para rekan-rekan. Ya, Rehan, ada yang ingin disampaikan? Enggak, kesan-kesannya semuanya mirip saya ini. Mungkin ya, kalau kesan-kesan saya tidak bagus, mereka juga ikut ini. Namanya juga satu tim ya, harus sama ya. Baik.
Berarti kalau dalam satu tim gitu harus sama ya. Iya. Bagus Baiklah, loh. mungkin kurang lebih Masternya. seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kerja sama dan kerja keras kalian semua saat dalam satu tim. Saya kembalikan lagi kepada Scrum Master. Iya, saya ingin mengucapkan terima kasih juga ini kepada product owner yang sudah mau mendengarkan Scrum Master-nya yang aneh-aneh ini ajak meeting jam 3 pagi ini. Ya, sebelumnya saya berterima kasih juga atas kerja keras kalian dan terima kasih pada product owner karena mau mengikuti jadwal saya yang saya mengakui berantakan dikarenakan pada beberapa bulan terakhir ini kebetulan saya ada banyak kerjaan, jadi mohon maaf jika jadwal meeting kita berantakan. Namun sejauh ini saya juga melihat bahwa meskipun saya memberikan jam meeting yang agak random ataupun di luar nalar, namun kalian tetap masih mau mengikutinya. Yang menunjukkan dedikasi kalian dan loyalitas kalian terhadap pekerjaan yang telah dilakukan ini. Jadi berkaitan dengan itu saya ingin, ya Bapak Rehan, apakah ada ditanyakan? Sejujurnya ya Pak ya, saya ini mengikuti jadwalnya Bapak soalnya saya dibayar ini Pak. Nah, sejujurnya ya, saya membuat jadwal kan saya juga dibayar, Pak. Oh iya, saya lupa kalau Bapak juga dibayar. Kebetulan karena Bapak ngomong pembayaran, saya ingin bertanya pada product owner. Bu, gajinya kapan, Bu? Butuh banget. Oke, ini kan karena ada revisi sedikit lagi, kurang lebih akan saya berikan nanti sekitar 50% terlebih dahulu, dan setelah selesai revisi-revisi akan saya cairkan 100%. Kemungkinan gitu ya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih, Ibu. Dan saya harap 50% ini cair dengan cepat karena saya sudah menunggak kontrakan dan saya butuh makan juga, serta motor saya lagi butuh cicilan juga, jadi saya harap secepatnya. Terima kasih, Ibu. Dan untuk rekan-rekan sekalian, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Kalau dari saya pribadi sih, baiknya jangan terlalu percaya sama Scrum Master-nya ini Bu, tukang bohong soalnya. Mohon maaf sebelumnya Bapak Rehan, ini kita lagi dalam kondisi meeting dan profesionalitas, jadi tolong hal-hal yang bersifat pribadi jangan dibuka di sini. Terima kasih. Dan saya mohon maaf itu, kalau ya, berhubungan dengan itu, daripada mengundang konflik yang tidak perlu lagi, maka saya secara resmi akan menutup meeting terakhir kita pada hari ini. Terima kasih. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih, selamat Natal dan Tahun Baru. Ya, sebelumnya juga terima kasih, saya ingin menyampaikan selamat Natal dan Tahun Baru juga bagi yang merayakan. Saya akan tutup meeting ini. Terima kasih.